Ke-23, keraguan dan kepercayaan. Keesokan harinya. Sepertinya aku harus ke mansion klan Song langsung. Aku tak mau membuat Patriark Wang datang kemari. Xiao Peng terbangun dari tidurnya. Saat Xiao Peng berjalan di lorong, ia melihat semakin banyak praktisi di penginapan bunga anggrek ini. Tak tahu mereka itu lawan atau kon, karena Xiao Peng juga baru pertama kali ke kota Jinbui. Xiao Peng terkejut ketika di depan penginapan sudah ada Song San yang ingin menjemputnya. Niatnya ingin mengajak Xiao Peng berlatih di mansion utama. Lah, kok kamu di sini, Song San? Aku sengaja datang kemari. Aku ingin mengajakmu berlatih bersama di mansion utama. Jawab Song San sambil tersenyum. Kebetulan sekali, aku juga ingin ke sana menemui Patriark Wang. Kemudian mereka berdua berjalan menuju mansion utama milik klan Song. Banyak warga sekitar memandangi Xiao Peng. Mereka cukup terkejut kepadanya karena dengan santainya berjalan bersama putra dari Patriark Song Wang. Itu siapa yang sedang berjalan dengan Tuan Muda Zhan? Bisik warga sekitar. Aku harus bertanya siapa lagi? Aku juga tak tahu. Jawab temannya. Xiao Peng yang mendengar warga sekitar itu hanya tersenyum tipis. Wajar saja mereka begitu karena baru kali ini Song San berjalan bersama Xiao Peng. Beberapa menit kemudian, mereka telah sampai di mansion utama. Langsung saja kita ke aula utama, ayahanda sudah berada di sana. Ucap Song San. Xiao Peng mengangguk mengiyakan ajakan Song San. Saat memasuki aula utama, terlihat di dalam ada semua anggota dari klan Song. Mereka adalah Song Ji, Song Wang, Song Rui, Song San, Song Dam, Song Mei. Tujuan mereka berkumpul adalah mengajak Xiao Peng berlatih bersama. Ayahanda, aku sudah menjemput Xiao Peng. Ucap Song San sambil menangkupkan kedua tangannya. Duduk dulu nak, kamu juga Xiao Peng. Xiao Peng, seberapa kuat formasi yang akan kamu pasang? Tanya Song Wang. Setidaknya dapat menahan serangan dari praktisi Rana Pertapa Suci tahap menengah beberapa kali. Itu sudah cukup memberi waktu untuk warga bersembunyi maupun persiapan untuk prajurit tempur. Xiao Peng menjelaskan tentang formasinya. Bukankah itu terlalu kuat untuk pilar utama yang menggunakan senjata kelas 4? Song Wang sedikit terkejut dengan penjelasan Xiao Peng. Jika Patriark tak sedang sibuk, Patriark Wang boleh mencoba seberapa kuat formasi yang aku pasang. Hah? Kapan kamu memasangnya? Song Wang dibuat semakin terkejut ketika mengetahui bahwa formasinya telah aktif. Xiao Peng hanya tersenyum tak menjawab pertanyaan dari Song Wang. Sepertinya aura emas yang menyelimuti kota semalam itu karena ulahmu. Ucap Song Ji sambil mengelus janggutnya. Sungguh pemuda yang mengerikan. Batin Song Wang. Anda benar sekali. Xiao Peng tersenyum kembali ketika mendengar ucapan Song Ji. Jika Patriark Wang berkenan, Patriark boleh mencobanya langsung. Kemudian Song Wang berjalan keluar aula utama. Ia ingin membuktikan perkataan Xiao Peng. Song Ji dan yang lainnya juga ikut keluar. Swoosh! Tubuh Song Wang diselimuti oleh aura berwarna biru. Elemen utama dari klan Song adalah air. Aura naga air surgawi. Aura yang menyelimuti tubuh Song Wang kini berkumpul dan membentuk seperti naga yang siap menerkam mangsanya. Sushu! Duar! Teknik yang dikeluarkan oleh Song Wang itu berbenturan dengan formasi penghalang yang dibuat Xiao Peng, menyebabkan hujan turun di mansion utama. Formasi itu terlihat bersinar dan tak pecah ketika benturan dengan tekniknya. Sungguhku tak menyangka kamu bisa membuat formasi seperti ini hanya dengan senjata kelas keempat. Ucap Song Wang sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiao Peng. Patriark Wang sungguh berlebihan. Aku senang bisa membantu kota Jinbui untuk menghentikan serangan dari sekte aliran hitam. Xiao Peng tersipu malu. Sepertinya dia bukan pemuda sembarangan, setidaknya bantuannya akan sangat berguna untuk penyerangan kali ini. Song Ji terkesan dengan formasi yang dipasang oleh Xiao Peng, itu cukup membuatnya tertarik. Mereka semua masuk kembali setelah Song Wang menguji formasi pelindung itu. Song San yang telah melihat ayahnya menguji formasi dari Xiao Peng, kini menjadi ragu untuk mengajaknya berlatih bersama meskipun itu hanya menaikkan tingkat maupun menembus penghalang. Baiklah Xiao Peng, aku percaya dengan formasi yang kamu pasang, teknik itu tadi merupakan salah satu teknik terkuat milikku. Ucap Song Wang ketika semua orang di sana telah duduk. Jika itu bisa membuat Patriark tenang, aku akan merasa sangat senang. Jawab Xiao Peng sambil tersenyum. Song Wang dan Song Ji dibuat terkesan oleh pemuda yang baru sehari mereka kenal. Tak banyak praktisi yang dapat menggunakan formasi sekuat itu, bahkan hanya menggunakan pilar senjata kelas keempat. Xiao Peng, apakah kamu bersedia berlatih bersama ketiga putra-putriku? Tanya Song Wang. Aku tak keberatan sama sekali Patriark Wang. Xiao Peng menangkupkan kedua tangannya. Song San, Song dan serta Song Mei terlihat terkejut ketika ayahnya mengajak Xiao Peng berlatih bersama. Mereka tahu kalau berada beberapa level di bawah Xiao Peng, oleh sebab itu mereka tak mengajak Xiao Peng secara langsung.
Song San saat ini berada di ranah pertapa bumi tingkat 4, dan ia juga telah membangkitkan jiwa spiritualnya yaitu bintang laut surgawi yang berada di tingkat kelima. Dengan kultivasi dan jiwa spiritualnya, Song San masih mampu jika bersaing dengan Xiao Peng. Namun dari segi pengalaman, strategi dan teknik ia masih berada jauh di bawah Xiao Peng. Untuk Song dan serta Song Mei, mereka berada di ranah Raja tingkat 8 dan ranah Grand Master tingkat kelima. Mereka berdua belum bisa membangkitkan jiwa spiritualnya sampai saat ini. Kalau begitu kamu bisa langsung menuju ke halaman belakang bersama Song San dan yang lainnya setelah ini. Ucap Song Wang. Baik Patriark Wang. Kemudian mereka membahas mengenai serangan balik saat sekte aliran hitam menggempur kota Jinbui. Para prajurit saat ini telah mendapat siaga perang kejutan, jadi jika ada serangan kejutan dari sekte aliran hitam, mereka takkan membuat prajurit itu kewalahan. Xiao Peng memberitahu Song Wang bahwa formasi yang ia pasang dapat membuatnya merasakan adanya kekacauan di kota Jinbui. Oleh karena itu, Xiao Peng takkan pergi jauh dari mansion utama klan Song, agar dapat memberi kabar dengan cepat jika ada serangan kejutan. Itu membuat Song Wang merasa lega karena akan mengetahui kabar serangan itu dengan cepat. Jika tidak begitu, maka akan memakan korban lebih banyak lagi. Namun semua praktisi yang siap bertempur tak bisa seenaknya bersantai ketika mengetahui kabar tentang adanya formasi pelindung ini. Mereka harus tetap siaga untuk melawan balik, jika tidak maka akan berbahaya untuk kota Jinbui. Baiklah kalau begitu, kamu boleh berlatih dahulu. Ucap Song Wang. Aku akan mengadakan pertemuan dahulu dengan klan Long dan klan Shin nanti malam, kamu harus datang Xiao Peng. Lanjutnya. Baik Patriark Wang, aku akan datang nanti malam. Kemudian Xiao Peng pergi ke halaman belakang mansion utama klan Song bersama putra-putri mereka. Setelah itu, Song Wang memberi perintah kepada penjaganya untuk segera mengirim surat undangan pertemuan dengan klan Long dan klan Shin untuk nanti malam. Di halaman belakang mansion utama klan Song. Halaman belakang ini memiliki taman yang sangat indah, dipadukan dengan kolam berisi ikan hias berwarna merah putih. Saat ini terdapat 4 pemuda sedang meditasi di tepi kolam itu. Mereka berusaha mengumpul energi tipis dari alam dasar. Akan sangat lama untuk mereka naik tingkat jika hanya mengandalkan energi dari alam dasar ini tanpa bantuan obat-obatan atau tanaman serta menyerap esensi dari inti api. Xiao Peng kini berpikir untuk memberi teknik yang cocok bagi kekuatan dan keahlian mereka, karena ia sekarang tak memiliki obat atau tanaman yang dapat meningkatkan kultivasi. Xiao Peng kembali mengingat teknik-teknik yang ia ketahui dahulu. Song San akan membutuhkan teknik yang dapat membuat pelindung, karena jiwa spiritual bintang laut surgawi meningkatkan pertahanan dari teknik maupun tubuh si penggunanya. Song Dan adalah ahli dalam menggunakan tongkat, jadi akan membutuhkan teknik yang dapat digunakan jarak dekat. Sedangkan Song Mei lebih senang ketika membantu kakak-kakaknya, oleh sebab itu ia akan membutuhkan teknik untuk meningkatkan kekuatan dari kakak-kakaknya. Di dalam gua yang tak jauh dari kota Jinbui. Tuan, bawahan mendapat informasi. Nanti malam akan diadakan pertemuan di mansion utama klan Song. Ucap seseorang menggunakan jubah hitam. Oh, kamu sangat berguna. Siapkan semua anggota, kita serang kota Jinbui malam ini juga. Perintah pria parubaya yang duduk ujung gua. Pria itu adalah Ching San, adik dari Ching Bai. Ia yang memimpin sekte ular neraka cabang benua timur ini. Ching San telah memberi perintah untuk menyerang saat ketiga klan mengadakan pertemuan. Itu membuat keamanan di dalam kota akan menjadi lemah karena mereka berkumpul di mansion utama klan Song. Dan juga, kamu harus segera ke kota Hong Sui dan beritahu informasi ini kepada kakakku Ching Bai. Lanjutnya, kembali ke halaman belakang mansion utama. Xiao Peng telah menyiapkan 3 teknik untuk mereka. Teknik pagar air surgawi untuk Song San, teknik tongkat naga pembasmi iblis untuk Song Dan. Sedangkan Song Mei mendapatkan teknik kalung kehidupan. Xiao Peng memberi mereka teknik itu karena ada senjata yang cocok juga di cincin penyimpanan dari leluhur Yao Su. Song Dan Song Mei takkan bisa menggunakan teknik itu jika Xiao Peng tak memberi mereka senjata yang cocok. Tongkat bambu surgawi kelas 4 dan kalung kerang surgawi kelas 4 yang diberikan kepada mereka. Untuk Song San tak membutuhkan senjata, karena teknik pagar air surgawi dapat digunakan dengan perwujudan dari jiwa spiritualnya. Sebaiknya kalian mempelajari ini. Akan membutuhkan waktu yang lama jika hanya mengandalkan tingkatan kultivasi untuk menjadi kuat. Ucap Xiao Peng sambil memberi mereka bertiga gulungan teknik. Kenapa kamu memberi kami ini? Bukankah ini terlalu berlebihan? Song San kebingungan dengan Xiao Peng. Kalian tak perlu berterima kasih maupun ragu kepadaku. Aku memberi ini karena ingin melihat kalian menjadi kuat dan mampu mempertahankan kota Jinbui ini. Xiao Peng tersenyum kepada mereka. Lebih baik segera teteskan darah kalian ke gulungan itu, dan segera kuasai tekniknya. Lanjutnya. Dan untuk Song Dan serta Song Mei, ini untuk kalian. Kalian harus menerima ini jika ingin menggunakan teknik yang kuberikan. Ucap Xiao Peng sambil memberi tongkat bambu surgawi dan kalung kerang surgawi kepada mereka. Terima kasih banyak kamu telah membantu kami seperti ini.
Song Zhan menangkupkan kedua tangannya kepada Xiao Peng. Apakah aku bisa memanggil kamu guru? Tanya Song Dan. Maaf Song Dan, bukannya aku tak mau. Namun aku lebih memilih kalian bertiga menjadi temanku saja. Xiao Peng tersenyum menolak dipanggil guru. Itu semakin membuat mereka bertiga terkejut. Pemuda seumuran mereka, namun pengalaman serta pengetahuan yang sangat luas berada jauh di atas mereka. Bagi langit dan bumi, perbedaan level yang cukup jauh itu membuat Song Zhan semakin percaya dengan bantuan Xiao Peng ini dapat menyelamatkan kota Jinbui. Tanpa pikir panjang lagi, mereka bertiga segera meneteskan darahnya ke gulungan teknik itu. Mereka tak ingin membuat kecewa Xiao Peng dengan semangatnya yang menggebu untuk segera menguasai teknik pemberiannya itu. Xiao Peng hanya melihat mereka mempelajari teknik itu, takkan membantu bagaimana cara yang tepat untuk menguasai, karena harus mereka sendirilah yang menyadari bagaimana caranya. Hingga tak terasa hari sudah berganti malam. Terlihat petinggi klan Long dan klan Shin berjalan di dalam mansion utama milik klan Long. Tujuan mereka adalah aula utama, tempat di mana berkumpulnya ketiga klan utama, dengan tujuan membahas penyerangan dari sekte aliran hitam. Mereka semua tak menyadari dengan adanya pertemuan ini akan membuat lemahnya pertahanan di kota Jinbui yang akan dimanfaatkan oleh sekte aliran hitam. Terlihat semua petinggi dari ketiga klan utama telah berkumpul di aula utama. Di bagian tengah adalah tuan rumah yaitu klan Song, timur adalah klan Shin serta barat bagian dari klan Long. Di gua tempat persembunyian sekte aliran hitam. Kita bergerak sekarang, ucap Jing San dengan lantang kepada seluruh anggotanya. Jangan lupa untuk memberi isyarat penyerangan saat berada di kota Jinbui, agar semua anggota yang sudah di dalam segera ikut menyerang. Lanjutnya, seluruh anggota sekte aliran hitam kini bergerak menuju kota Jinbui. Mereka ingin menyerbu secara terang-terangan karena mereka mengetahui lemahnya pertahanan saat ini. Jing San merasa dapat memenangkan perang ini, karena seluruh anggota klan Qing akan ikut berperang. Namun ia tak mengetahui informasi mengenai adanya formasi pelindung di kota Jinbui.